Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Bu, Bagaimana kabar kalian? baik. Oke. Minggu kemarin ada PR tidak ya? Tidak. Kalau tidak ada, silahkan buka modul kalian halaman 34. Materi kali ini tentang drama. Sudah? Ya. Kalau sudah, silahkan dia dibaca pengertian drama itu apa. Drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Ya, betul. Drama itu sebuah pementasan yang menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog. Kemudian drama itu memiliki 3 ciri utama. Yang pertama itu berbentuk dialog, yang kedua berupa sebuah cerita, dan yang ketiga itu bertujuan untuk dipentaskan. Kemudian sama seperti karya sastra lainnya, drama ini juga dibangun dari beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur yang membangun sebuah karya sastra yang berasal dari karya sastra itu sendiri. Unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Gitu. Unsur intrinsik yang pertama itu ada tema. Tema merupakan suatu yang menjadi dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam cerita. Tema ini adalah garis besarnya cerita. Dan tema ini bisa digunakan untuk menjadi pedoman, untuk menjadi pegangan untuk pengembangan sebuah cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah individu atau seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh ini pemeran dalam cerita tersebut, pemeran dalam drama. Kemudian tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan peranannya. Yang berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama dalam sebuah drama. Nah, kalau tokoh antagonis, tokoh yang menentang, jadi dia berlawanan dengan tokoh protagonis. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Jadi dia tuh kadang bersifat netral gitu. Yang kedua berdasarkan peranannya ada 3 juga. Yang pertama tokoh sentral, yang kedua tokoh utama, dan yang ketiga tokoh pembantu. Coba dia dibaca. Tokoh sentral itu apa? Tokoh sentral yaitu tokoh yang paling menentukan dalam drama dan penyebab terjadinya konflik. Ya betul, tokoh sentral ini tokoh yang paling menentukan. Jadi dia tuh yang membawa jalannya cerita dalam drama. Nah, tokoh utama yaitu tokoh pendukung atau tokoh penentang si tokoh sentral tersebut. Jadi dia bisa mendukung tokoh sentral ataupun bisa bermusuhan dengan tokoh sentral gitu. Itu tokoh utama. Yang ketiga ada tokoh pembantu. Tokoh pembantu itu dia cuma menjadi pelengkap dalam sebuah drama, cuma membantu gitu. Kemudian selanjutnya ada unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana dalam drama. Nah, latar ini biasanya bisa diketahui melalui kostumnya ataupun tata panggung atau tata lampunya. Kemudian yang keempat ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Nah, alur ini mencakup pengenalan cerita, konflik awal, perkembangan konflik, kemudian penyelesaiannya. Berarti alur ini adalah jalannya cerita tersebut. Bagaimana alur itu berjalan, bagaimana cerita tersebut berjalan, apakah maju, apakah mundur, atau campuran. Begitu. Yang kelima ada dialog. Dalam dialog terdapat 3 elemen yang tidak boleh terlupakan.
yaitu yang pertama tokoh, kedua wawancang, dan yang ketiga kramagung. Wawancang adalah dialog yang harus diucapkan oleh tokoh. Jadi wawancang ini dialognya, bentuk percakapannya. Kemudian kramagung itu petunjuk perilaku ataupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian untuk unsur intrinsik yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun penonton. Pasti setiap pementasan, setiap naskah gitu kan pasti akan ada unsur maksud tertentu yang disampaikan oleh pengarangnya. Nah, itu adalah amanat atau pesan moral gitu. Yang ketujuh ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan latar maupun peristiwa yang terjadi dalam drama. Nah, itu adalah 7 unsur intrinsik yang terdapat dalam drama. Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada, lanjut selanjutnya yaitu menelaah sebuah teks drama. Bagian cek. Ya, dalam menelaah sebuah teks drama itu ada 2 unsur. Yang pertama itu ada struktur bahasa. Dan dalam struktur bahasa ini ada struktur drama. Struktur drama ini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama prolog, yang kedua dialog, dan yang ketiga epilog. Prolog merupakan ungkapan pendahuluan, pengantar ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Jadi prolog ini bagian pengantarnya, awal dari drama tersebut, awal dari cerita tersebut. Nah, dalam prolog ini biasanya penggambaran awal tentang pemain atau watak tokoh ataupun latarnya. Kemudian yang kedua dialog, coba dibaca. Dialog itu apa? Dialog merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi, dan cara menyelesaikan persoalan hidup. Ya, jadi dalam dialog ini juga disajikan konflik-konfliknya. Dan konflik-konflik tersebut itu disajikan menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap orientasi. Tahap orientasi itu tahap pengenalan konfliknya, berarti awal munculnya konflik. Kemudian ada tahap komplikasi. Nah, dalam tahap komplikasi ini konflik mulai berkembang, mulai ada perkembangan konflik. Kemudian munculnya gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan ataupun kekeliruan yang dialami oleh tokoh utama. Yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini bagian klimaks dari drama tersebut. Dalam tahap resolusi ini terdapat penyelesaian atas konflik yang dialami oleh tokoh gitu. Yang ketiga ada epilog. Epilog merupakan bagian terakhir dalam sebuah pementasan drama. Nah, dalam bagian epilog ini dalang atau tokoh tertentu menyampaikan inti cerita ataupun maksud dari pementasan dari drama tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan. Dalam kaidah kebahasaan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menggunakan kata yang menggunakan urutan waktu ataupun konjungsi temporal. Misalnya sebelum, setelah itu, sekarang, mula-mula, akhirnya, dan lainnya. Yang kedua ada menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya menyingkirkan, menolong, dan membunuh. Yang ketiga atau C, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalkan merasakan, mengharapkan, memikirkan,
Kemudian yang keempat ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya indah, senang, baik, cakep, dan seterusnya. Yang kelima ada menggunakan kalimat perintah dan pertanyaan. Contohnya, ku dengar ayahmu pulang dari dinas, apa betul? Begitu. Paham belum? Paham. Oke, kalau paham. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak ada, silakan baca teks drama yang ada di buku modul kalian, kemudian mengerjakan soal yang akan saya bagikan, dan kalian bisa menjawabnya pada kolom word square di sini di kertas yang akan saya bagikan. Terus kalian warnai jawaban kalian. Setelah selesai, bisa kalian kumpulkan. Jangan lupa dikasih nama. Bu. Oke, kalau sudah dikumpulkan silakan. Selanjutnya kalian bisa baca bagian D tentang menulis naskah drama. Kemudian untuk tugas di rumah, silakan kalian buat naskah drama dengan ketentuan yang ada di buku modul kalian. Paham? Paham. Apa ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.